manama fit tasyahud al awal. Jadi makmum turu pas nek tasawuf keturun. Turu apa keturun? Nama itu turu. Nehe keturun kan wala bahun naum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah dari Nabi Mustafa wa bin Syafina karatena sallallahu ana huwa sana fa ana wa umatana cadana cadana syahana hona sallallahu mulai baca kita bersama mau pergi menjadi yang mana berhubung alaihim lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang karo FD, RVD, tololet ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul jamaati. Syurutul jamaati ini tentang menjelaskan syarat-syarat untuk atau ketika salat berjamaah ya, biar salat jamaahnya itu bisa sah lah, valid. Ada berapa? Ada salah satu ada 13. Jadi syarat saat jamaah itu biar jamaahnya menjadi valid, biar jamaahnya jadi sah, itu ada 13. Pertama, Allah ya'lamal makmum butlana sholati imamihi. Jadi apa namanya, makmum itu tidak mengetahui bahwasanya imam itu batal. Jadi kalau pokoknya dalam persepsinya si makmum atau dalam pengetahuannya makmum, sholat bahwasannya imam sholatnya ya udah sah, nggak ada yang menjadikan sesuatu atau nggak ada sebab-sebab yang menjadikan sholatnya imam itu batal. Dengan demikian maka sholat jamaahnya tetap valid. Tapi ini ada persepsi bahwasannya sholat si imam itu batal, ya maka jamaahnya batal, nggak valid. Wala ya tahu dan ini nggak meyakini, maksudnya makmum nggak meyakini bahwasannya sholat imam batal. Nih makmum kok meyakini sholat imam batal, wah batal lagi. Entah itu dari segi bacaannya, entah itu dari segi rukun-rukunnya, wah batal lagi. Ya, maka ketika si makmum meyakini seperti itu, ya jamaahnya nggak valid, jamaahnya otomatis ketika jamaahnya nggak valid ya sholatnya ya rusak, kecuali si makmum meniatkan diri untuk mufarokoh. Kalau nggak meniatkan diri untuk mufarokoh, otomatis batal. Nah, mufarokoh terus dewean di tengah-tengah jamaah, apakah nggak wagu banget ya kan? Kan kita kan ya, misalkan kan nggak tahu salat imam tadi itu entah bacaannya, entah itu rukunnya genah atau enggak gitu kan, sesuai dengan ajaran yang sudah tertuliskan atau terekam dalam fikih atau enggak. Tiba pas milu jamaah itu berbelok arah, entah itu fatihahnya atau apanya amburadul semua. Karena otomatis kalau dia nggak mufarokoh, dia otomatis batal. Nah kalau mufarokoh ini di tengah-tengah jamaah gitu kan, di tengah-tengah keramaian yang semuanya ngikuti imam. Kata iya, jadi dia ngikuti gerakannya, tapi enggak, tapi sebetulnya dia udah bisa. Itu kalau menurut apa namanya Imam Syafi'i dalam kaul kodimnya itu masih sah. Masih dia sholatnya bukorona menungso bukorona Gusti Allah kan, sebagai karena dia sudah mufarokoh.
tapi tetap mengikuti apa namanya, imam mana tadi ya, nah ini man ahrama khalfa imam la ya'lamu anhu syai'an. Falamma sami'a qira'atahu, jadi ketika makmum itu dengar, wah, iki pada ihram hi khalfahu, setelah takbiratul ihram tengah-tengah, terus marunu kok bacaannya amburadul wajah al-ghos nawa, maka dia berniat nawa al-mufaraqah, maka dia harus gitu niat mufaraqah. Kalau tidak ya batal. Walahu ayyastamir ala qaulin qawiyin, tapi tetap mengikuti gerakan-gerakannya tadi. Innal qudwata khalfal alghas wal arati tasihhu wa hadzal qaul fil qadim. Jadi tetap mengikuti walaupun ini ibarah ini mengandung dua perspektif ya. Boleh mengikuti apa namanya, boleh bermakmum pada orang yang cedal, orang yang bacaannya enggak fasih, boleh. Yang kedua tadi itu apa namanya, sudah berniat mufaraqah tapi gerakannya masih mengikuti. Tasihu khalfal azwas wa tamam, itu kalau menurut Malik ya, kalau menurut Imam Malik masih sah seperti itu. Yes. Jadi innal qudwata khalfal alwas wal arati tasihu hadzal qaul fil qadim, dari menurut Imam apa namanya, menurut qaul qadim begitu. Jadi pertama masuk kita nggak tahu, setelah takbiratul ihram dan lain sebagainya baru tahu kalau bacaannya itu orang kena atau mungkin gerakannya orang kena, ya niat mufaraqah. Kalau nggak gitu batal sholatnya. Yang jelas tadi kalau niat mufaraqah berarti dia nggak dapat fadilah jamaah. Allah ya takidah wujuba qadaiha alaihi wa Allah ya takidah wujuba qadaiha alaihi. Kenapa? Hilang sekarang. Allah ya takidah wujuba qadaiha alaihi. Jadi nggak meyakini, si makmum nggak meyakini bahwasanya ngikut atau jamaah kepada si A, misalkan jamaah pada imam si ini nanti otomatis ngodok ini. Mantap. Kalau dia meyakini jamaah dengan orang yang wujubul qadha, itu jamaahnya nggak valid. Misalkan dalam perjalanan atau seorang yang pakaiannya najis lah, orang yang pakaiannya najis itu kan nanti akan mengulangi lagi sholatnya. Dalam bepergian naik kendaraan transportasi umum terus marunu ke kamar mandi atau ke WC, sedangkan nggak bawa baju ganti, kayak ziarah lah biasanya, tiba-tiba pas nang jeding ceblok orang naik gantolannya atau gantolannya rada minggir gitu kan, pakaiannya ceblok, iki orang dipakai ya udah kan dipakai ke najis, kacau. Nah yang semacam itu nanti wujub lihat mengulang. Nah ya, nah berjamaah dengan yang dengan beliau itu atau orang yang menjadi imam yang seperti ini nanti ya akan mengulang akhirnya toh. Nah ketika yang seperti ini ya mending atau di fikihnya salat sendirian saja, karena syarat jamaahnya atau syarat untuk menunaikan jamaah gugur di sini. Atau kondisi yang kedua ya ketika misalkan kita lagi nggak ada air gitu kan, macamnya kan sering banget itu nggak ada air. Biasanya biasanya ada air, cuman dalam kondisi itu kok ternyata sanyunya macet gitu kan misalnya. Nah, walaupun di daerah sekitar masih bisa dijangkau, kalau misalkan daerah sekitar juga nggak ada air, wah itu maka kan akhirnya akan mengulang lagi sholatnya toh. Nah yang seperti itu maka nggak disyaratkan jamaah.
Wa alla yakunal imam makmuman. Wa alla yakunal imam makmuman. Jadi seorang imam itu tidak apa namanya, nggak berniat menjadi makmum. Kalau niatnya jadi makmum, ya itu apa nama, kalau si imam kemudian berniat menjadi makmum, ya otomatis jamaahnya gugur atau nggak valid kemudian. Ini kasusnya ketika di tahun-tahun kewafatan Hadratul Rasul ya, Hadratul Rasul. Jadi apa namanya, sudah sering kali sakit beliaunya itu, gerah, sudah sering gerah, maka suaranya itu, suara beliau maksudnya, suara beliau itu kan apa namanya, sudah mulai lirih ya. Nah, untuk datang ke jamaah aja diwakili oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah ketika itu, ketika dalam kondisi seperti itu, waktu itu yang jadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang jadi imam Sayyidina Abu Bakar. Pas posisi Sayyidina Abu Bakar jadi imam, terus merono Hadratul Rasul jebule sakit rawuh ya kan, dia bisa hadir. Nah, ketika hadir, ini Sayyidina Abu Bakar ini mulai apa namanya, melambatkan sholat. Kayak seakan-akan memang menunggu Hadratul Rasul, menunggu Kanjeng Nabi. Nah ketika menunggu, terus merenung Hadratul Rasul memberi isyarat untuk udah lanjutkan aja gitu kan. Ya, kemudian melanjut itu akhirnya Hadratul Rasul ada di sebelahnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar yang tadinya jadi imam kemudian bermakmum kepada Kanjeng Nabi. Nah kalau semacam itu, imam berniat menjadi makmum, otomatis nanti jamaahnya batal. Makanya di sini dalam apa namanya, dalam penafsirannya sebetulnya yang imam itu ya Hadratul Rasul ya, sedangkan Sayyidina Abu Bakar itu karena suaranya Hadratul Rasul ketika sakit itu kan udah lirih banget sakit ya. Itu ceritanya, cerita atau bisa jadi latar belakangnya mubalek ya biasanya. Maksudnya mubalek itu yang biasanya di sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah kayak penyambung suara kayak. Nah, jadi kan ketika Hadratul Rasul suaranya udah lirih dengan itu, nah si Sayyidina Abu Bakar itu hanya sebagai penyambung. Sebagai sebetulnya imam yang sesungguhnya adalah Hadratul Rasul. Karena kalau imamnya tadi Sayyidina Abu Bakar, kemudian beralih menjadi Kanjeng Nabi tadi itu, akhirnya akhir jamaahnya kemudian nggak valid. Fa'ala yakunal imam makmuman kalau Syafi'iyah. Jadi kalau si imam berniat menjadi makmum, otomatis jamaahnya gugur. Allah yakuna ummiyan, si imam itu hendaknya bukan seorang yang ummi. Ummi itu artinya nggak, atau bacaannya nggak fasih ya, bacaannya nggak fasih. Entah itu nggak fasih karena kholqi secara ciptaan kayak cedal, atau memang belajarnya belum sampai sana. Tapi kalau yang cedal itu masih di makfu, kayak Imam Malik tadi masih memperbolehkan untuk bersamaan dengan para beliau. Tapi kalau yang secara, karena sekiranya apa namanya enggak, sifat-sifat hurufnya itu masih di tempatnya atau di tempat keluar hurufnya, makhorijul hurufnya, maka masih diperbolehkan. Kayak zai, sin, sod itu masih
La qaulu la yadurru li anna ahrufi sofir tatana wabu ahyanan, seringkali bertukar atau seringkali bergantian ya, kayak zai sin so tadi itu. Siratal ladzina an'amta itu kadang tertukar dengan zai atau tertukar dengan so, tertukar dengan sin, siratal. Ada yang semacam itu ya. Intinya kalau misalkan apa namanya Allah yakuna ummiyan itu sekiranya atau sebisanya imam itu yang apa namanya, yang sudah pasti fasohannya. Allah ya kata di atau anggap Allah ya kata dia Allah ya kata dia adzakaru awil khunsa imra'atin aw khunsa, seorang laki-laki nggak boleh bermakmum pada orang perempuan, atau bencong nggak boleh bermakmum pada seorang perempuan, karena bisa jadi bencong itu nanti ternyata dia sebetulnya adalah laki-laki yang apa namanya tapi kalau perempuan bermakmum pada yang tadi itu bencong, itu ada kemungkinan dia memang laki-laki. Ini ada alamat kah? Oh, hunsa. Iya. Perempuan jadi laki-laki kan bukan bencong. Nggak boleh lah itulah. Nah, walaupun ada kaul yang memperbolehkan berimam kepada apa namanya, pada makmum berimam pada perempuan itu boleh, tapi nggak pantas banget lah. Yang muktabar aja, walaupun yang lainnya ada kaul-kaul yang memperbolehkan. Cuman di sini yang Syafi'i secara apa namanya soleh itu ya nggak bisa si apa namanya perempuan ngimami laki-laki gitu kan, seorang urusan gender gitu. Kita budi wae. Budi memang secara ibadahnya kalau imam sholat ya laki-laki. Wa alla yataqaddama ala imamihi fil makan, wa alla yataqaddama ala imamihi fil makan fi ghairi siddatil khauf, asalkan nggak dalam perang atau nggak dalam ketakutan, maka si makmum nggak boleh di depannya imam. Ini jelas otomatis nggak boleh di depan imam, namanya makmum ya di belakang. Kenapa kok disebutkan kalau begitu di sini secara spesifik kalau makmum itu sudah pasti di belakang imam? Karena contoh kasusnya bisa jadi itu ketika di sekeliling Ka'bah ya. Kalau di sekeliling Ka'bah itu kan posisi makmum kan muter. Nah, ketika muter ini lurusannya dia lurusnya lurus muternya ini muter yang lurus atau muter yang sampai di depannya imam kan? Kalau yang muter sampai di depannya imam, nah ini yang bermasalah untuk jamaahnya. Tapi kalau muternya ini masih dalam koridor apa namanya di belakang imam, ini yang oke-oke aja, itu nggak sampai menggugurkan jamaah. Banyak lama intiqalati imamihi, tahu apa namanya pergerakan imam. Kalau nggak ketahuan, entah itu kayak tertutup, terpisah dinding, beda ruang, ya nggak sah. Makmum yang lain Ya kalau misalkan masih tersambung dengan makmum yang lain, apa namanya masih sah sholatnya. Tapi kalau nggak ada jalan yang menghubungkan, misalkan kelihatan kayak dinding kaca lah ya, kayak dinding kaca kalau full dan nggak ada ruang yang apa namanya ruang penghubung ke pengimaman atau ke imam, itu ya nggak sah. Nah misalkan pintu ada pintu penghubung,
ada pintu penghubung yang menghubungkan dia ke imam, itu ya tetap nggak sah. Ada pintunya di belakang sampai keluar masjid. Nah, kalau pintunya di belakang sampai keluar masjid ini, kalau sampai apa namanya, untuk ke imam itu dia bisa apa namanya, munggungi apa itu, mungkuri, berbalik memungkuri kiblat ya, berarti tidak lagi menghadap kiblat untuk mencapai imam, maka ya nggak sah. Nggak sah. Ini kasusnya ketika misalkan ada masjid tingkat ya, atau masjid tingkat atau musola tingkat lah ya. Nah, musola tingkat ini si makmum kelihatan imamnya, suaranya dekat dengar lah. Kalau banyak mikrofon kan, satu banyak mikrofon, yang kedua bisa lihat makmum yang lain, makmum yang depan bisa melihat imam atau melihat kondisi makmum yang di bawah. Cuman ketika ternyata kalau turun tangga kan akhirnya muter, muter kan maksudnya memunggungi kiblat ya. Lah memunggungi kiblat ini kalau ternyata tangganya yang di bawah itu di luar masjid, maka otomatis itu sholatnya nggak sah. Tapi kalau tangganya itu turunnya kok di apa namanya, di dalam masjid, walaupun tadi sampai memunggungi kiblat, itu masih sah. Dalam masjid kayak di halaman, bukan halaman sih, halaman yang diniati masjid. Jadi pewakafnya itu yang diniati masjid yang mana kan? Ya, maka biasanya kan yang di dinding ya kan. kotak ngono kan udah lama. Terus kok luhur kan, terus tanggane kan ya ramal bunuh gini kan. Yang sekiranya yang turunnya tangga itu harus diwakafkan untuk masjid. Kalau nggak diwakafkan untuk masjid, itu menjadi serambinya. Serambi masjid kan ya, biasanya yang kita tahu kan serambi masjid itu yang nggak di dinding gitu ya kan, di luar dinding lah. Kalau itu tangganya turun di luar dinding, ya sudah batal otomatis itu. Nggak bisa sholat di atas. Nggak bisa. Tapi kalau tangganya itu turunnya kok di dalam masjid, itu masih sah. Nah, itu ayat lama intiqalata imami. Jadi tahu, bisa lihat imamnya. Tapi walaupun bisa lihat tadi kondisinya seperti itu, harus ada penghubung. Bukan hanya suaranya doang. Kalau hanya suaranya doang, ini kita pakai mikrofon, pakai apa namanya, YouTube, pakai laptop ya. Enggak. Harus pintu ya. Harus pintu. Ada yang memperbolehkan loncat gitu ya. Kalau di warung itu kan. Nah ya, kan masih bisa diloncati sedikit kan itu. Iya, masih diloncati sedikit. Wah, Paknya setamnya di masjidin. Paknya berkumpul dalam masjid ya. Berkumpul dalam masjid. Jadi jamaahnya itu berkumpul dalam masjid. Bagaimana kalau di luar masjid, sampai keluar, sampai serambi, sampai halaman gitu kan? Ya boleh, asalkan kelihatan. Halaman ya, nggak apa-apa. Misalnya masih terhubung antara imam satu dengan makmum satu dengan imam lain. Ternyata pintunya apa namanya, tadi kan harus ada penghubung, semacam pintu lah ya, pintu yang menghubungkan antara imam dengan makmum, atau dengan makmum yang terakhir dalam masjid dengan makmum yang di luar masjid itu. Nah, ketika sudah sholat di pertengahan, pintunya kena angin, buat nutup, kan otomatis sudah nggak ada penghubung kan? Harus dibuka ya? Iya kan, apalagi kalau nggak ada yang menghubungkan. Ternyata di tengah-tengah kena angin, jebret nutup. Nah, semacam itu apa namanya, kata ulama-ulama fikih, yuk kita apa namanya, mana ya, yuhtafaru fit dawam mala yuhtafaru fil ibtida. Jadi kalau
dimulai dari permulaan Philip tidak tadi di permulaan kok pintunya sudah tertutup, maka nggak sah. Nggak sah. Tapi kalau itu pintunya tertutup tadi itu di tengah-tengah sholat, maka yughtafaru fid dawam, maka itu dimakful ya, dimakful, diperbolehkan karena kondisinya sudah ya sudah berubah, karena kondisinya berubah ya, tidak sesuai yang dikonsepkan di awal. Banyak setami'a fi masjid tadi ya, di dalam masjid, kumpul dalam masjid. Jadi nggak bisa kalau misalkan rumahnya dekat masjid, sholatnya di rumah aja. Udah mentang-mentang jadi tetangganya masjid, sholatnya di rumah. Nah, niat jamaah gitu nggak bisa. Aufi salah simiati dhira takriban, atau sejauh 300 dhira. 300 dhira. Kenapa kok pakai 300 dhira? 300 dhira itu dulu ukuran anak panah yang diluncurkan ya, anak panah yang diluncurkan. Jadi sejauh itu ketika di lapangan. Kalau di masjid kan udah jelas ukurannya masjid gitu kan. Ketika di lapangan maka ukurannya adalah 300 dhira tadi, kurang lebih wa an yanwiya al makmum al jamaah nafaha, makmumnya berniat jamaah. Kalau imam nggak niat imam nggak apa-apa. Nah, kalau makmum niat jadi makmum, imam niat jadi imam ya dalam beberapa sholat kayak sholat Jumat itu wajib, tapi fardu nggak harus. Bisa ada alilah. Bisa ada alilah sih. Iya bisa kalau imam ya, kecuali dalam beberapa sholat. Di sini dijelaskan nggak al makmum, barangkali disebutkan sholat apa saja. Nantilah kalau ketemu lah. Lanjut, wa an yatawafaqon nadmu sholatihima, sholat yang dilaksanakan itu nadmunya itu sama, nadmu sholatihnya sama, kok strukturnya sama kayak sholat maghrib, sholat isya atau sholat itu sama. Kalau misalkan berbeda maka nggak bisa bersama. Makmumnya sholat gerhana, imamnya sholat sholat maghrib, nggak bisa. Beda tema, konsepnya udah beda tema. Atau satunya sholat jenazah, imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat duhur gitu kan. Satunya sholat Idul Adha, satunya sholat duha kan. Konsepnya udah berbeda. Jadi kalau yang tatanan konsepnya berbeda maka nggak bisa bersamaan. Tapi kalau tatanan konsepnya sama masih diperboleh, masih bisa untuk bersamaan, valid. Yuwafiqo al makmum al imam fi kulli sunnatin fahishatil mukhalafah. Jadi mengikuti imam dalam segala gerak dan tidak berbeda dengan imam, khususnya yang yang menjadi riskan untuk berbeda, kayak misalkan tadi tasahud awal ya, tasahud awal. Untuk kalau misalkan si imam meninggalkan tasahud awal, makmum ya harus meninggalkan tasahud awal. Kalau makmum masih kepingin tasahud awal sedangkan imam sudah bersih, itu batal, karena tasahud awal itu hukumnya sunnah ya kan, sedangkan si ngikuti imam itu hukumnya wajib. Kalau si imam tasahud awal sedangkan makmum langsung berdiri, maka dia boleh, ya memang seharusnya memang dia turun untuk mengikuti ya imam. Tapi kalau misalkan nggak mengikuti ya nggak masalah, karena tasawuf awal tadi sunnah, sedangkan berdiri tadi itu termasuk rukun sholat.
Ada yang mengatakan kalau apa namanya ya al-iktidak itu kan termasuk menjadi syarat ya, jadi syarat yang harus yang nggak bisa dilanggar. Terakhir anjuta biau ya melo imam, intinya melo imam tapi kok telat lambat ngono kan, ketinggalan imamnya cepet tawe. Mari bacane. Wah, mamu wis tuwek ngono kan, sepuh klunak Nggih. enggak. Kalau yang seperti itu kondisinya yang kemarin kita garis bawah itu apa namanya, boleh sampai 3 rakaat panjang, 3 rukun panjang, boleh gitu ya. boleh apa namanya, telat sampai 3 rakaat panjang. 3 rukun kok, 3 rakaat, 3 rukun yang panjang. Kayak kemarin yang contoh kasusnya itu ya manama fitasyahud al awal, jadi makmum turu pas di tasawuf keturun. Turu apa keturun, nama itu turu, nehe keturun kan bola bahun naum ya. Nama itu salat subuh ngantuk, jadi dia tidur waktu tasawuf itu tidur, sedangkan sadar imamnya sudah dalam kondisi wawa jadal imam rokian, imamnya ruku, berarti kan dia ketinggalan berapa itu dari tasahud. Imam berdiri ya kan, imam berdiri, setelah itu imam ruku, baru 2 ya, baru 2 rukun kan itu. Yang fi'li loh ya, bukan yang kauli kan ada al-fatihahnya tadi, rukun kauli. Yang fi'li baru 2 rukun. Nah itu masih di mafo. Jadi kalau 3 rukun panjang masih di mafo. Jadi itu, atau mungkin karena memang bacaannya tadi pelan banget. Nah ya tadi kasusnya orang tua atau orang yang baru belajar gitu kan, jadi pelan. Manasya qira'atahu, oh ini yang kedua itu contohnya adalah manasya qira'atahu Fatihah kaman yufakir fi sholah, ngelamun. Dia sholat ngelamun, ngerti apa jenenge, imam wis ruku loh, ternyata aku gurung Fatihah. Tapi biasanya orang sadar moro-moro melok ruku, ya harusnya diselesaikan dulu Fatihahnya. Diselesaikan dulu Fatihahnya, nanti pokoknya sekiranya nggak ketinggalan 3 lah. Kalau imam rukuk kan masih baru 1, nanti apa namanya tinggal 2, jadi masih bisa nyusul, jadi ketinggalannya masih bisa nyusul. Nah kalau masih bisa nyusul seperti ini di mafo, ini namanya udzur ya. Jadi kalau memang lambat ya kita ngambil yang fardu-fardunya doang, yang rukun-rukunnya doang, nggak usah nambah-nambah sunnah, tambah ribet, ujung-ujungnya tambah ribet. Sementara itu yang bisa kita kaji. Untuk selanjutnya kita perdalam di waktu-waktu yang lain, insya Allah. Allah manfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.